persiapan ruhiyah dan amalan. Nah, berikut ini solat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini sisi-sisi penting, Pak. Solat 5 waktu berjamaah, apa kata Nabi? Umatku mayoritas di akhir zaman akan menjadi munafik haqqan. Di akhir zaman umatku akan menjadi munafik haqqan. Rasul bersabda, siapa yang menjaga solat 5 waktunya berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, dijamin dia akan bebas dari 2 hal. Satu, dia akan lepas dan bebas dari kemunafikan seumur hidup sampai dia mati. Allahu Akbar. Dijamin tidak akan pernah menjadi munafik. Yang kedua, kata Rasulullah, dijamin dia akan bebas dari api neraka Allah pada hari kiamat. Salat 5 waktu berjamaah di masjid 40 hari 40 malam, dan dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Mulai takbir yang pertama Allahu Akbar, dia sudah ikut bergabung Allahu Akbar. 40 hari 40 malam. Ustaz, kalau setelah itu kami buat bagaimana? Maksudnya kalau setelah itu kami tinggalkan sholat, tidak akan terjadi, Pak. Allah masukkan rasa cinta ke dalam dada bapak-bapak sholat berjamaah ke masjid. Bapak akan merasa sangat kehilangan dan rugi besar kalau sempat tertinggal sholat. Tidak akan terjadi, bapak akan melalaikan sholat. Asal 40 hari 40 malam itu bapak penuhi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Lanjut. Ini dia yang saya maksudkan tadi. Bentuklah dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, dan yang paham tentang akhir zaman. Berkumpullah orang-orang beriman, supaya komunitas ini, Pak, nggak mudah ditembus oleh para penjahat, nggak mudah dijagal oleh para perampok dan sebagainya. Terus istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Istiqomah seperti apa? Salat sunat-sunat rawatib qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, salat sunat syuruk, puasa sunat ke Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, dan lain-lain. Umrah pada bulan Ramadan bagusnya full. Baik Bapak Ibu, umrah juga begitu. Ini bulan Ramadan dah dekat. Targetkan kalau bisa itikafnya di sana. Nggak bisa di sana, di sini. Di sini. Mengejar pahala besar paket Jumat. Loh ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi pagi dengan bersih-bersih di hari Jumat, lalu mandi khusus untuk Jumat, 2 kali mandi berarti, dengan ciri khas mandi junub. Kemudian pergi lebih awal, berjalan kaki, jangan pakai kendaraan, lalu ambil posisi paling dekat dengan imam, lalu dengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Orang yang melakukan ini, kata Rasulullah, 1 langkah yang dia langkahkan ke masjid tadi, nilai pahalanya sama dengan 1 tahun puasa sunat, sama pahalanya 1 tahun tahajud nggak putus-putus. Allahu Akbar. 1 langkah ke masjid hari Jumat. Jadi jangan telat-telat lagi ke masjid Pak Jumat, lebih awal ke masjid, lebih awal, jam 10, jam setengah 11, mandi benar-benar di rumah, ya, jalan kaki ke masjid, jangan bawa motor lagi, jalan. Lanjut, hafalkan Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Saya sudah jelaskan kenapa kita harus menghafalkannya. Berikutnya, targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar. Bapak kan tahu mukjizat Al-Quran menjadikan tubuh ini awet dari penyakit, jauh daripada penyakit, musibah, bencana apapun. Bahkan orang yang sudah mati, Pak, kalau semasa hidupnya dia akrab dengan Al-Quran, Allah jadikan fisiknya tidak dimakan tanah, Allah jadikan fisiknya tidak akan dimakan oleh ulat, oleh belatung. Apabila dia rajin menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi hafiz Al-Quran, maka setidak-tidaknya bapak akrablah membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, di akhir zaman umatku akan sibuk membaca musannah dan mereka meninggalkan kitabullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah musannah itu? Nabi menjawab, musannah adalah tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan manusia, lalu berpindah dari tangan ke tangan yang lain, lalu manusia sibuk membacanya, sementara mereka meninggalkan kesibukan membaca kitabullah Al-Quran. Terjadi nggak sekarang? WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, berita ini, berita itu, berita ini, habis dia kemana-mana, di halte bus, dalam kereta, di pesawat, ini terus yang dibawa. Mau tidur, bangun tidur, nyari mana HP-nya,
kemana-mana kumpul suami istri, suami sibuk dengan sendiri, istri dia sibuk pula. Katanya acara silaturahmi masing-masing sibuk dengan istri sendiri. Al-Quran dikemanain? Innalillahi wa inna ilaihi, dianaktirikan Al-Quran. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya sebentar, ini amalan pembenteng terkuat, infak dan sedekah. Kuatkan berinfak di akhir zaman ini Pak, kuatkan berinfak di akhir zaman ini. Infak sedekah menjadi pelindung dan benteng dari berbagai macam musibah, penyembuh dari berbagai macam penyakit, pembuka dari segala macam kesulitan hidup, infak dan sedekah, dan pengusir segala macam petaka dan huru hara. Infak dan sedekah, kuatkan berinfak. Selanjutnya, hafallah sebanyak-banyak mungkin surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian doa, doa itu perbanyaknya sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan semua, doa itu diperbanyaknya sekarang. Jangan ketika datang musibah baru banyak berdoa, itu salah. Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthirid du'a 'inda ar-raha. Siapa yang suka di masa sulit dan genting dia berdoa kepada Allah, langsung Allah kabulkan doanya. Suka tidak? Suka tidak? Suka. Kalau begitu kata Rasul, perbanyaklah doa ketika kamu lagi santai dan suasana tenang. Jangan lagi tegang, lagi sempit, lagi emergensi baru banyak doa. Iya sih, udah alhamdulillah tanda dia ada iman, dia doanya pada Allah. Masalahnya lambat dikabulkan. Lah orang kalau udah dari masa-masa tenang dan lapang udah rajin berdoa, ketika masa genting sekali saja dia berdoa di masa genting, Allah langsung kabulkan. Itu hadisnya tadi. Makanya doa sekarang banyak. Coba lihat, Dajjal entah kapan-kapan muncul, tapi Nabi menganjurkan setiap sebelum Assalamualaikum dalam sholat baca doa perlindungan dari Dajjal. Saat Dajjalnya keluar, insya Allah kita termasuk yang selamat dari Dajjal. Selanjutnya, doa minta syahid dan husnul khatimah. Akhir hayat kita mungkin udah nggak lama masing-masing. Dari sekarang rajin minta, izinkan hamba tutup umur di muka bumi ini dalam keadaan syahid ya rabbal alamin. Khalas. Demikian saja, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih kuat lagi ke depannya berinfak dan bersedekah, beramal soleh. Pesan saya, jangan stopkan ilmu ini pada Bapak, sampaikan pada yang belum tahu. Sampaikan pada yang belum tahu. Dalil-dalil yang disampaikan ada di kitab, tolong dibaca. Bicaralah dengan ilmu, bicaralah dengan dalil. Yang salah tetap ada. Maka ketika saya mengetahui itu salah, saya akan sampaikan dan umumkan. Yang benar hanyalah dari Allah dan dari Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya terlepas dan berlepas diri dari kesalahan yang dibuat oleh hamba-hambanya semacam saya. Tegur dan nasihat dari para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat kita sangat saya nanti-nantikan. Kaum muslimin, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Siapa yang membaca ini, kata Rasulullah, sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.